Setiap makhluk mendambakan kebahagiaan. Setiap makhluk berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari penderitaan. Hanya saja setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mendapatkan kebahagiaan. Hanya saja setiap orang memiliki teknik yang berbeda dalam mendapatkan kebahagiaan. Ada orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang baik, dengan cara yang dianggap normal secara sosial. Namun tidak sedikit pula orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan cara-cara yang sadis. Sebagai contohnya, menyiksa diri. Banyak orang yang menyiksa diri dengan tujuan, dengan harapan, agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, agar mereka bisa mendapatkan kenyamanan. Contoh, seperti kita berpuasa, yang ekstrim. Berpuasa yang hanya makan sedikit, hanya makan tidak sesuai dengan kebutuhan fisik kita. Kita siksa diri kita sedemikian rupa. Kita siksa diri kita dengan cara-cara yang begitu ekstrim, sehingga membuat diri kita sangat tersiksa, tidak nyaman. Praktek semacam ini telah dilakukan oleh Sang Buddha ketika beliau masih berjuang untuk mencapai kebuddhaan. Ketika beliau masih berjuang untuk mencari jalan yang terbaik, mencari cara yang terbaik, bagaimana caranya bebas dari penderitaan. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam gambar-gambar bagaimana kondisi fisik beliau saat itu, tinggal tulang. Kalaupun ada daging, dagingnya itu pun hanya membalut tulang yang ada. Bahkan digambarkan secara ekstrim. Kalau perut bagian depan dipegang, tulang bagian belakang itu pun akan langsung terasa. Demikian pula, kalau perut bagian belakang dipegang, langsung terasa bagian depannya. Semua ini beliau lakukan karena beliau ingin tahu sampai sejauh mana praktek-praktek penyiksaan diri. Apakah praktek itu mampu memberikan manfaat yang terbaik ataukah tidak? Apakah praktek-praktek semacam itu mampu memberikan hasil yang nyata ataukah tidak? Pada kenyataannya, Sang Buddha melihat bahwa tidak ada hasil yang bisa didapatkan, tidak ada kebahagiaan yang bisa dinikmati. Oleh karena itulah, Sang Buddha kemudian mengkritik praktek penyiksaan diri sebagai suatu tindakan yang membawa penderitaan, tidak bermanfaat, dan juga selalu menimbulkan kerugian. Dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti jalan dengan benar. Oleh karena itu, Sang Buddha di satu sisi tetap mengapresiasi suatu tindakan yang tampak ekstrim, tetapi ekstrimnya ini harus ada batasnya. Ekstrimnya ini harus ada batas-batas tertentu yang bisa ditolerir, bisa diterima, bisa diakomodasi oleh batin dan jasmani kita. Kalau sudah tidak bisa diakomodasi, tidak bisa ditolerir, tidak bisa diterima, tentu itu adalah sikap yang tidak akan mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu adalah praktek yang tidak akan memberikan kedamaian batin dalam diri kita.
Selesailah praktek semacam itu, selesai pula kedamaian batin yang akan didapatkan. Inilah mengapa Sang Buddha kemudian mengkritisi sikap yang ekstrim, sikap yang membuat kita tersiksa dari waktu ke waktu.